Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Amanda Prameswari dengan NIM 24102007. Hari ini saya akan mempresentasikan atau memberikan materi kepada teman-teman tentang mata kuliah sistem digital. Saya mengambil jurnal yang berjudul Simulasi Gerbang Dasar Logika dalam Aplikasi. Semua ilmu pengetahuan saat ini berkembang dan memiliki kemajuan teknologinya tidak bisa dipungkiri, terutama dalam teknologi digital. Saat ini sedang populer, salah satunya merupakan sistem elektronika digital yang disusun dari gerbang logika, sehingga menjadi sistem digital yang terbentuk dari elemen logika terkecil adalah gerbang logika atau logic gate, yaitu OR, AND, dan NOT. Yang mana proses kerja rangkaian pada gerbang logika ini menggunakan prinsip aljabar boolean. Nah, apa sih aljabar boolean itu? Aljabar boolean yaitu variasi dari salah satu aljabar matematika yang memiliki nilai variabel kebenaran yaitu true dan false, di mana nilai kebenaran tersebut dilambangkan dengan angka 1 dan 0, yang mana untuk 1 mewakili benar dan nilai 0 mewakili salah. Disebut juga sebagai aljabar biner yang hanya mengenal dua masukan, yaitu 0 dan 1, atau juga disebut sebagai aljabar logika. Nah, selanjutnya ada gerbang logika dasar atau logic gate. Nah, gerbang-gerbang logika dasar adalah sebuah elemen dasar yang dibentuk menjadi sebuah rangkaian digital yang memiliki satu kesatuan dari beberapa gerbang-gerbang logika dasar yang bentuknya berfungsi untuk memproses sinyal digital, yang mana gerbang dasar logika ini ada 3 gerbang utama dalam pembentukannya, yaitu gerbang NOT, gerbang AND, dan gerbang OR, di mana gabungan dari gerbang dasar ini membentuk gerbang baru yang disebut gerbang kombinasi seperti gerbang NAND, gerbang NOR, gerbang XOR, dan gerbang XNOR. Lalu selanjutnya ada gerbang NOT. Nah, gerbang NOT ini bisa disebut sebagai gerbang interfere, yang merupakan gerbang logika yang hanya sangat mudah diingat karena gerbang ini memiliki satu input, satu masukan, dan satu output keluarannya yang akan selalu menghasilkan logika. Nah, di sini ada simbol dan tabel kebenaran gerbang NOT. Nah, jadi untuk tabel kebenarannya, X-nya 0, outputnya 1. X-nya 1, outputnya 0. Seperti itu, teman-teman. Lalu selanjutnya ada gerbang N. Nah, gerbang N ini gerbang dasar logika yang mempunyai 2 input saluran masukan dan 2 saluran outputnya, di mana gerbang N ini sangat diproses membentuk fungsi keluaran biner yang mengikuti kondisi pada input masukannya. Saat diproses, yang memiliki konsep kerja dari N ini adalah keadaan keluaran berlogikakan 1 jika kedua inputan tersebut berada dalam satu kondisi 1. Selain itu, maka keluaran akan berada di posisi 0. Di sini juga ada tabel kebenaran beserta simbolnya. Contohnya seperti X0, Y0, keluarannya akan 0. Jika X0, Y-nya 1, maka keluarannya tetap 0. Lalu sebaliknya, jika X-nya 1, Y-nya 0, keluaran tetap 0. Dan X1, Y1, keluaran tetap 1. Lalu ada gerbang OR. Gerbang OR adalah gerbang dasar logika yang memiliki 2 saluran input dan 2 saluran output. Nah, gerbang OR ini sama kayak gerbang N, memiliki 2 saluran input dan 2 output juga. Outputnya bernilai 0 jika kedua inputnya sama-sama memiliki nilai 0. Jika kondisi inputannya berada dalam keadaan 1, keduanya atau salah satunya bernilai 1 pada inputan, maka hasilnya berlogika 1. Di sini juga ada simbol dan tabel kebenarannya seperti ini. Untuk contohnya yaitu X-nya 0, Y-nya 0, maka inputnya 0. Maka outputnya 0. Jika X-nya 0, Y-nya 1, outputnya akan 1. Berkebalikan dengan gerbang N yang tadi.
Jika X-nya 1, Y-nya 0, maka inputnya tetap 1. Jika X-nya 1, Y1, maka outputnya tetap 1. Jadi perbedaan dari gerbang N ini outputnya tetap 0, yang dimana jika X-nya 0, Y1, maka tetap 0. Nah, jika gerbang OR X-nya 0, Y1, maka outputnya tetap 1. Selanjutnya ada aplikasi EWB. Nah, pada materi ini sistem gerbang logika ini bisa digunakan pada aplikasi EWB. Jadi EWB itu adalah Electronic Workbench, adalah salah satu software komputer elektronika yang dapat digunakan untuk melakukan simulasi terhadap cara kerja dari suatu rangkaian elektronika, baik analog maupun digital. Nah, di situ sudah ada contoh tampilan dari aplikasi EWB-nya. Selain aplikasi EWB, juga bisa digunakan pada Nimultisim. Di sini saya tidak memiliki contohnya, mungkin teman-teman bisa melihatnya di Google atau pada laptopnya masing-masing. Lalu selanjutnya, komponen-komponen untuk membuat gerbang logika dalam aplikasi EWB. Jadi di sini saya menampilkan sebuah gambar, mungkin tidak terlalu jelas ya, tetapi di sini akan saya jelaskan satu persatu gambarnya. Nah, untuk gambar yang pertama ini ada ground, yang dimana ground ini digunakan untuk pengantar arus low atau keadaan dalam kondisinya 0. Jadi ground ini letaknya ada di bawah. Lalu yang nomor 2 ada VCC, merupakan pengantar arus dalam kondisi high atau tinggi dalam kondisinya 1. Nah, pada atas ini ada nomor 2, di atasnya ground. Lalu yang gambar ketiga itu switch, sebagai wadah untuk mengatur keadaan inputan pada sebuah gerbang. Lalu yang keempat ini adalah logic node ya, atau gerbang node. Simbolnya seperti itu, tidak terlalu jelas ya teman-teman. Nah, ini bisa saya zoom. Mungkin gambarnya seperti ini. Gambarnya itu sama kayak yang di atas. Sebentar. Untuk gerbang node-nya seperti ini. Ya, ini adalah gerbang node. Saya zoom. Nah, seperti ini ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang menggunakan aplikasi EWB sudah tidak asing dengan gerbang node tersebut. Nah, jadi logic dead node atau simbolnya dari gerbang node ini digunakan dalam EWB. Lalu yang terakhir ini ada probe atau lampu. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi probe digunakan untuk lampu indikator. Dalam kondisi ini nanti outputnya akan menyala, lampu tersebut akan menyala, dan pilihan lampunya pun ada banyak sekali. Di sini saya memakai yang warna merah. Pada gambar ini memakai yang warna merah. Nah, sebelum ke kesimpulan dan saran, dalam penelitian ini menggunakan metodologi simulasi, yaitu metodologi kuantitatif dengan kunci utamanya adalah keacakan, di mana dalam menganalisis suatu sistem pendekatannya menggunakan sebuah algoritma. Selain itu, menurut Harel, mengatakan bahwa simulasi didefinisikan sebagai sebuah sistem dinamik yang menggunakan model komputer dengan tujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja sistem. Selanjutnya, menurut Harel yang mengutip dari Scriber,
dengan mengungkapkan bahwa simulasi adalah permodelan. Sebuah proses suatu sistem sedemikian rupa, model yang dibentuk dapat menyerupai bentuk sistem nyata berdasarkan kejadian-kejadian yang berlangsung dari waktu ke waktu. Nah, jadi seperti itu. Lalu kembali ke kesimpulan dan sarannya, dapat disimpulkan bahwa aplikasi EBB sangat membantu untuk memberikan pemahaman secara tidak langsung untuk memahami rangkaian gerbang logika dasar sebagai simulasi pada aplikasi untuk mengurangi resiko berbahaya yang mungkin terjadi. Dengan adanya aplikasi ini memudahkan mengetahui kondisi yang ingin dirancang dan dibuat sebelum diimplementasikan dalam bentuk realnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Terima kasih. Hanya itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan teman-teman bisa belajar lebih lanjut lagi mengenai gerbang logika. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.